Bapak Ibu sekalian, acara webinar ini ya adalah satu kegiatan yang tentu sangat penting ya bagi kami khususnya dan bagi kita semua. Jadi pada prinsipnya ya sehubungan dengan sejumlah perubahan ya paradigma di dalam penyelenggaraan kampanye untuk Pilkada serentak lanjutan 2020 ini, tentu kita ya kami KPU berkewajiban untuk melakukan sosialisasi ya, bagi segenap stakeholder terkait ya yang kami undang pada hari ini ya. Jadi dari unsur kementerian lembaga ya, kemudian penyelenggara, kemudian pimpinan partai politik ya tentu pimpinan media ya, cetak dan elektronik dan seterusnya. Jadi kami berharap ya dengan adanya acara ini ya akan ada kesamaan persepsi terkait dengan regulasi-regulasi dan langkah-langkah ke depan di dalam kita menyukseskan penyelenggaraan tahapan kampanye khususnya dengan prinsip pilkada yang demokratis dan pilkada yang berorientasi pada bagaimana kesehatan ya dan keselamatan warga masyarakat dapat dijaga tentu melalui penerapan ya dengan ketat ya sesuai dengan standar yang ada terhadap protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ya, lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari dasar hukumnya ya, saya kira ini sudah cukup sering kita bahas, kita diskusikan. Tapi kami dari KPU ya pada kesempatan yang baik ini ingin mengupdate sejumlah perkembangan regulasi terakhir ya. Jadi mulai dari undang-undang terkait dengan undang-undang pilkada ya, kemudian ada juga sejumlah peraturan KPU ya, dan kami juga sudah menerbitkan keputusan KPU ya, keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 465 ya pada tanggal 29 September 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi kami berharap dengan adanya sejumlah regulasi ini, ya pertama tentu undang-undang, kemudian ada peraturan KPU, dan juga kemudian pedoman teknis yang telah dipersiapkan. Kami berharap ya tentu tahapan kampanye ini dapat ya diselenggarakan dengan baik ya di tengah-tengah ya berbagai kendala ya dan tantangan yang tentu ya masing-masing daerah ini terkadang bersifat spesifik begitu. Baik, next ya selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mereview sedikit tentang tahapan ya. Jadi kalau kita lihat di peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, maka tahapan kampanye itu dimulai ya 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 ya. Jadi inilah tahapan yang sedang berlangsung saat ini ya. Selain kemudian terkait dengan data pemilih ya. Jadi pencalonan juga masih di sejumlah daerah, tapi secara umum kita sudah memasuki tahapan kampanye. Kemudian selanjutnya adalah kami tengah melakukan persiapan pembentukan petugas di tingkat TPS ya, atau dengan kata lain pembentukan KPPS. Dan selanjutnya tentu kita akan menyongsong hari pemungutan dan penghitungan suara yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Setelah itu, kemudian selanjutnya ya mengenai metode kampanye. Ya. Jadi metode kampanye ya terakhir kami atur dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 ya. Nah, terkait dengan sejumlah regulasi tadi Bapak Ibu sekalian, jadi mohon izin saya akan sampaikan sedikit ya bahwa terkait dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ada PKPU 6 2020 ya, kemudian PKPU 10 2020 dan PKPU 13 2020. Nah, selain itu ada peraturan KPU yang bersifat umum ya. Jadi bersifat umum yang berlaku bukan saja di masa pandemi tetapi pada masa ya sebelum pandemi ini terjadi dan kita harapkan juga bisa berlaku setelah masa pandemi. Yaitu peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan KPU nomor 11 ya tahun 2020 ya. Jadi 4 2017 kemudian menjadi 11 2020. Nah, kemudian ya tentang metode kampanye itu di antaranya adalah pertemuan terbatas ya. Ada pertemuan tatap muka dan dialog, kemudian debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, kemudian pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan. Nah, jadi ini ada perubahan dan ini akan kita bahas ya pada webinar kita kali ini. Jadi kalau iklan ini sebelumnya ya itu diatur terkait dengan iklan di media massa cetak dan elektronik gitu. Tetapi di dalam kemudian penyelenggaraan kampanye di masa pandemi, selain iklan di media massa cetak dan elektronik ya, jadi maksud elektronik itu adalah radio dan televisi, maka dimungkinkan bagi pasangan calon atau tim kampanye untuk beriklan ya di media sosial dan media dalam jaringan atau media daring gitu. Nah, kemudian ada juga kegiatan lain ya, yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada kegiatan lain ini ya ada sejumlah bentuk-bentuk kegiatan yang sebelumnya dimungkinkan dalam regulasi sebelumnya ya, termasuk dalam peraturan KPU nomor 4 ya tahun 2017. Kemudian ada sebagian yang kami larang untuk dilakukan dalam bentuk tatap muka langsung ya melalui PKPU 13 tahun 2020 karena adanya potensi kerawanan ya dan potensi kemudian terjadinya ya kerumunan massa dan bisa jadi di situ akan ada penyebaran ya atau penularan. Jadi untuk mencegah itu ya kemudian sejumlah itu disesuaikan, dilarang, dan jikalaupun masih ada bentuk tatap muka itu diatur dan dibatasi jumlahnya ya menjadi maksimal 50 orang. Yang itu kemudian selanjutnya terkait dengan ketentuan kampanye ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi selain pengertian kampanye pada umumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang pilkada, juga diatur mengenai kampanye di media sosial ya. Nah, antara media sosial dan media daring ini kami rumuskan diatur atau diberikan pengertian yang berbeda. Tentu maksudnya adalah untuk memudahkan ya di dalam proses implementasi dari PKPU ini. Ya, jadi kalau media sosial itu ya akun-akunnya itu dapat dibuat ya dan bisa menjadi milik ya tim kampanye atau pasangan calon dan kemudian didaftarkan sebagai akun resmi di KPU. Nah, tahapan ini sudah berjalan. Sedangkan untuk akun di media dalam jaringan itu tentu platformnya yang memiliki ya. Nah, kemudian pasangan calon atau tim kampanye lebih pada sifatnya untuk memanfaatkan ya, apakah uang, kemudian apakah dengan ya mengupload konten-konten tertentu. Gitu. Setelah itu, nah kemudian mengenai iklan ya, iklan di media sosial dan media dalam jaringan, ini perlu kami sampaikan ya, waktunya adalah 14 hari ya, 14 hari sampai sebelum dimulainya masa tenang gitu. Sedangkan kalau kampanye di media sosial atau pemanfaatan media dalam jaringan di luar konteks beriklan itu, ya itu dapat dimanfaatkan ya selama masa kampanye. Artinya selama 71 hari ya. Jadi terhadap akun-akun yang sudah didaftarkan itu bisa dimanfaatkan. Tapi khusus untuk iklan diatur ya menyesuaikan dengan iklan di media massa cetak dan elektronik dan juga menyesuaikan dengan ketentuan tahapan yang diatur dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Yaitu kemudian selanjutnya ini masih tentang pengertian media dalam jaringan dan iklan ya. Saya kira itu ya ini. Kemudian berikutnya terkait dengan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon nanti ketika Bapak Ibu sekalian ya membaca peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 terkait dengan pertemuan terbatas, jadi perlu kami jelaskan itu tidak berlaku ya di masa kampanye Pilkada 2020 ini. Khususnya pasal 37 P
PKPU 11 tahun 2020 ya. Jadi yang berlaku adalah pasal 58 PKPU 13 2020 ya. Jadi tidak lagi ya diperkenankan mengerahkan massa dalam jumlah yang besar ya. Kemudian diutamakan melalui media sosial dan media dalam jaringan. Jadi kami mendorong ya ke arah itu. Kemudian dalam hal tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media dalam jaringan ini membatasi peserta. Ya, peserta ini adalah peserta atau pihak yang hadir secara akumulatif ya. Jadi bukan hanya pesertanya tersendiri, kemudian kepanitiaannya tersendiri dan sebagainya. Tidak demikian ya maksud dari ketentuan ini. Jadi sekali lagi jumlah akumulatif ya dari semua para pihak yang hadir dengan kemudian menerapkan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya mengenai debat publik ya atau debat terbuka antar pasangan calon. Ya, ini juga sudah diatur ya, ini juga sudah diatur tentang siapa saja yang diperkenakan untuk hadir ya. Nah, khusus untuk metodenya ya, jadi nanti bisa disiarkan secara langsung. Nah, bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan bisa juga dilakukan melalui siaran tunda ya, tapi kami harapkan tentu ini bisa dilakukan melalui siaran langsung. Kemudian siapa yang hadir sudah diatur dalam pasal 59 ya PKPU 13 2020 dan juga sudah diatur ya ketentuan ini di dalam pedoman teknis kampanye gitu ya. Karena ternyata dalam pasal ini belum masuk ya seperti moderator misalnya. Jadi ada ngarusannya ada ya. Dia sebagai pihak yang dihadirkan, tapi nanti sudah diatur akan ada beberapa orang yang akan diperkenakan hadir, tetapi tentu tetap tidak akan diperbolehkan untuk melanggar ya jumlah maksimal satu pertemuan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku saat ini. Selanjutnya tentang materi debat ya. Jadi materi debat itu selain diatur dalam PKPU 4 2017 atau juga diatur dalam Undang-Undang 10 2016 ya, pada masa pandemi ini ya materi debat ya dapat ditambahkan terkait dengan kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi nanti silakan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang mendengarkan pilkada nanti merumuskan ya substansi ini tentu secara proporsional dengan memperhatikan ya kebutuhan dan isu strategis yang berkembang di wilayahnya masing-masing gitu ya. Jadi panduannya sudah diatur sedemikian. Selanjutnya mengenai penyebaran bahan kampanye ya pada umum. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, di masa pandemi ini KPU telah mengatur ya bahwa selain ya bahan kampanye yang diatur dalam PKPU umum ya terakhir yaitu PKPU 11 2020, maka di masa pandemi ya melalui pasal 60 ya ayat 3 PKPU 10 tahun 2020 ini ada bahan kampanye tambahan ya yang diperkenankan juga kemudian untuk diadakan gitu ya, nanti lebih detail ya diatur dalam PKPU. Jadi ada alat pelindung diri ya seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, cairan antiseptik ya, itu jenis-jenis bahan kampanye ya yang dapat diadakan oleh peserta gitu ya. Dan lanjut terkait dengan penyebaran bahan kampanye ya. Jadi ini saya kira mohon menjadi perhatian ya. Baik bagi penyelenggara ya maupun peserta. Jadi kami mohon juga Bapak Ibu pimpinan partai politik ya yang hadir atau perwakilannya ini bisa juga menyampaikan ya pada jajaran yang kemudian di daerahnya ya mengusulkan atau memiliki pasangan calon ya. Jadi penyebaran bahan kampanye ini betul-betul ya kami ya mohon maaf ingin mengingatkan nanti agar memperhatikan protokol kesehatan ya, jangan sampai kemudian ya karena ini tidak diperhatikan ya ketentuan ini ya maka nanti terjadi ya penularan atau penyebaran virus COVID-19 ini ya melalui bahan kampanye ya. Tentu ini mari bersama-sama kita
jaga. Demikian juga untuk KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang mendengarkan pilkada, mohon memberikan perhatian ya di dalam proses pencetakannya ya. Ini sekira ada 2 ketentuan, ada yang difasilitasi oleh KPU maupun ada juga tambahan ya oleh peserta. Jadi mohon dengan hormat ya, standar ini juga diperhatikan. Selanjutnya terkait dengan kegiatan lain ya. Jadi ini adalah kita sudah masuk ke penayangan iklan ya. Oke, penayangan iklan ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penayangan iklan kampanye dapat dilakukan pada ya, tadi saya sampaikan ya, media massa cetak, media massa elektronik, kemudian media sosial dan media dalam jaringan ya. Jadi untuk media massa cetak dan media massa elektronik ini difasilitasi sepenuhnya oleh KPU ya, dengan sumber dana dari NPHD ya, yang bersumber dari APBD begitu. Nah, sedangkan untuk media sosial ya dan media dalam jaringan ini ya, jadi kami mengatur frekuensinya, kemudian jumlah akunnya dan seterusnya. Tetapi untuk fasilitasinya ya ini dibiayai oleh pasangan calon atau tim kampanye gitu. Ya, lanjut. Saya kira ini tentang penayangan iklan kampanye ya. Jadi iklan kampanye di media sosial ya. Jadi penayangannya ya, iklan kampanye di media sosial itu untuk di dalam masa pilkada ya 2020 ini, pilkada di masa pandemi juga sudah diatur di dalam PKPU 11 tahun 2020 ya. Ini ketentuan ini berlaku ya. Tetapi ini merupakan penyesuaian ya dari ketentuan sebelumnya ya. Jadi penayangan kampanye di media daring untuk setiap pasangan calon ya. Ini untuk media daringnya 1 banner setiap media daring ya. Paling banyak 5 media dalam jaringan ya. Setiap hari selama masa penayangan iklan, dan masa penayangan iklan itu sekali lagi adalah 14 hari gitu ya, 14 hari. Nah, ini mungkin nanti dari Dewan Pers bisa menambahkan ya. Berlaku ketentuan bahwa itu ya iklan itu dapat dipasang ya di media dalam jaringan yang terverifikasi pada Dewan Pers. Jadi nanti KPU Provinsi dan Kabupaten Kota ya mohon melakukan pencermatan dan koordinasi, demikian juga disampaikan kepada tim kampanye masing-masing ya, agar ya proses iklan di media daring ini berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah media-media yang akan dimanfaatkan dalam konteks kampanye itu sudah terverifikasi atau belum gitu ya, supaya nanti pelaksananya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU. Ya, selanjutnya terkait dengan kampanye bentuk lain ya, atau kegiatan lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 ya tahun 2016 itu memang diatur ya, salah satu bentuk kampanye yang dapat dilakukan adalah kampanye ya dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ya melanggar ya larangan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di masa situasi normal ya itu dimungkinkan ya segala bentuk kampanye atau kegiatan lain. Tetapi ya di masa pandemi ini tentu itu sebagaimana di awal saya sampaikan itu dilarang, misalnya kampanye rapat umum ya. Kalau itu dilakukan dalam bentuk tatap muka secara fisik itu dilarang ya. Demikian juga kegiatan kebudayaan ya, pentas seni, panen raya atau konser musik. Sekarang ini telah melalui proses pembahasan dan kami juga mencermati ya situasi di lapangan dan juga berbagai masukan yang disampaikan ke KPU. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih ya, dan mudah-mudahan ketentuan ini nanti setelah diatur ya dalam PKPU itu dapat dipatuhi oleh semua pihak gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini didorong ya, kegiatan-kegiatan lain itu adalah dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan melalui media dalam jaringan. Inilah yang saya pandang sebagai satu paradigma yang baru ya, yang memang semua pihak harus berkomitmen untuk mendukungnya gitu. Nah, kalau tidak maka bentuk-bentuk kampanye yang kita temui di lapangan itu
ya meskipun sudah diatur maka dia akan bisa jadi lebih memfokuskan pada tatap muka begitu. Padahal maksud regulasi ini adalah mendorong kampanye itu melalui media sosial dan media dalam jaringan. Nah, jika kemudian ada kendala ya dalam hal akses internet ya dan kemudian juga tidak memadai ya atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka barulah ya dilakukan dalam bentuk-bentuk tatap muka secara terbatas. Jadi sekira itu tentu ini memerlukan satu concern kita semua ya, sinergisitas kita ya, sehingga dapat dilaksanakan. Baik, selanjutnya terkait dengan media sosial ya, tadi sudah disampaikan ini terkait dengan jumlah akun ya. Jadi kami berharap ya seluruh daerah ya sudah menyelesaikan ketentuan ini. Memang di dalam PKPU diatur dengan kata dapat ya. Dapat artinya bukan merupakan satu keharusan ya untuk kemudian membuat akun resmi dalam jumlah sebanyak diatur. Ini adalah jumlah maksimalnya ya. Jadi untuk tingkat provinsi ya paling banyak 30 ya akun resmi untuk seluruh aplikasi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten kota ya pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu maksimal akun resminya adalah 20 ya. Nah kemudian yang penting juga adalah bagaimana ketika masa kampanye ini berakhir ya. Jadi kami menyampaikan menurut ketentuan di dalam peraturan KPU ya, dan ini perlu dipersiapkan atau dikoreksikan mulai sekarang ya supaya tidak melanggar ketentuan mengenai tahapan kampanye ya. Maka akun-akun yang didaftarkan yang dimanfaatkan selama masa kampanye itu agar di nonaktifkan ya sebelum dimulainya masa tenang gitu ya, sebelum dimulainya masa tenang. Jadi setelah itu selanjutnya terkait dengan larangan dan sanksi ya. Jadi kami juga sudah mengatur ya sejumlah larangan dan sanksi di dalam peraturan KPU nomor 13 ya tahun 2020. Jadi ada pasal 88A, 88B dan seterusnya. Ada sejumlah pasal yang mengatur tentang hal itu ya. Jadi saya kira ini juga penting ya untuk menjadi perhatian ya, dan juga selain untuk diketahui ya, tentu juga perlu koordinasi ya, tentu antara kami KPU kemudian bersama dengan Bawaslu ya, termasuk aparat kepolisian dan juga tentu adalah pasangan calon dan tim kampanye ya. Jadi pada prinsipnya akan ada ya setelah melalui rekomendasi Bawaslu itu ya, jadi apakah nanti misalnya peringatan tertulis ya kemudian dihentikan ya atau dibubarkan ya kegiatan kampanyenya, atau ada juga jenis sanksi yang terkait dengan dikurangi ya masa kampanye atau didenda untuk tidak berkampanye ya selama 3 hari terhadap jenis kampanye yang dilanggar gitu ya. Karena ini izin Pak Dewa mungkin agak penting. Siap. Baik. Jadi saya kira itu ya. Jadi mungkin satu slide lagi ya. Ini terkait dengan sanksi dan larangan. Ya, untuk slide berikutnya, saya kira ya, Bapak Ibu sekalian ada tadi 88A, 88B, kemudian 88C dan 88D ya. Jadi ini sanksi, kemudian ada juga larangan dan sanksi pasal 88E dan pasal 88F ya. Jadi pada prinsipnya KPU telah mengatur ya, KPU telah mengatur. Dan pada hari ini ya kami lakukan sesuatu ini, mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa mengetahui dan juga melaksanakan ketentuan ini. Selain yang kami lakukan ya pada saat ini, saya sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan sudah melaporkan ya sejumlah kegiatan-kegiatan sosialisasi ya sebelumnya yang juga sudah dilakukan di daerah masing-masing. Sedangkan di KPU sendiri saya kira ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya ya yang kita sudah komitmenkan ya, dan tentu selain melalui kegiatan tersebut juga akan ada
rapat-rapat koordinasi untuk evaluasi dan juga langkah-langkah perbaikan ke depan. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ya terkait dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan ini harus menjadi komitmen dan atensi kita bersama. Sekali lagi tujuannya adalah untuk terwujudnya pilkada yang sehat ya, pilkada yang demokratis, dan kita berharap ya ini semua ya tertib di lapangan ya. Jika ada pelanggaran itu segera dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian, Pak Wima. Jadi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti kami mendapat masukan dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih.